kepemimpinan siswi-siswi putri di sini terkait dengan gender equality. Oke, kita mulai dari Mbak Siva, Ketua Relawan Perpustakaan, terus Mbak Sasha, Ketua Asopadia. Itu Tommy ya? Iya, Tommy. Oke, kemudian Mbak Putri sebagai Ketua Pramuka. Kadani itu ya? Oh, Dewan Ambalan. Oke, ke Mbak Siva dulu sebagai Ketua Relawan Perpustakaan ya. Oke, ketika dulu mau menjadi Ketua Perpus itu, apakah ada syarat tertentu, baik tertulis maupun tidak, yang membatasi calon pengurus itu harus laki-laki atau boleh perempuan seperti itu, Mbak? Kalau untuk yang tahun kemarin itu tidak ada, jadi untuk calon ketuanya itu dipilih berdasarkan kemampuan. Gitu aja. Begitu. Oke. Kalau di Tonti sendiri gimana, kan baris berbaris ya? Biasanya kan cowok-cowok tuh. Tapi ada syarat khususnya gitu nggak? Kalau syarat khusus sih tidak ya Ibu, cuman dilihat dari kalau dari kami dilihat dari tingkat kemarin paskibraka itu udah sampai mana. Kebetulan kemarin saya udah sampai seleksi di provinsi. Terus menurut teman-teman saya bisa buat memimpin teman-teman yang lain, jadi ya dipilih menjadi ketua seperti itu. Untuk masalah gender itu tuh nggak ada, jadi bebas ketuanya mau perempuan ataupun laki-laki, yang penting orang itu bisa merangkul teman-temannya dan memimpin sebuah organisasi. Jadi berdasarkan prestasi sama kemampuan manajerialnya gitu ya Mbak ya. Oke, terus kalau Mbak Putri nih Ketua Pramuka ya, ketika ada pemilihan Ketua Pramuka itu membedakan gender apa semua boleh menjadi ketua sendiri? Oke, Bu. Kalau di Pramuka sendiri, khusus di Dewan Ambalan, untuk ketuanya itu memang dicari putra dan putri. Iya, jadi ada yang putri untuk di satuan putri dan yang putra di satuan putra. Jadi karena di Pramuka ini kan sistemnya putra dan putri dipisah, Bu. Jadi kita untuk ketuanya ada dua, ada yang putra dan ada yang putri seperti itu. Terus kalau sekretaris juga ada putra. Betul. Oh gitu. Jadi semua pengurusnya sepasang-sepasang ya, putra putri. Oke. Kemudian ini kalau dari ini ya sekolah misalnya, apakah pihak sekolah itu aktif mendorong partisipasi semua gender baik cowok maupun cewek itu untuk bisa memimpin organisasi? Menurut Mbak Sinta sendiri bagaimana? Kalau menurut saya dari pihak sekolah itu memberikan dukungan kepada siswa-siswinya baik putra maupun putri untuk menjadi ketua. Jadi tidak memilih yang menjadi ketua itu harus laki-laki, seperti itu sih menurut saya. Oke, baik. Ini di lingkungan perpustakaan ya. Kalau di Tonti sendiri bagaimana? Kalau di Tonti juga sama, sekolah mendukung, aktif juga, nggak membedakan putra dan putri. Jadi ya walaupun saya putri, saya tetap bisa bebas suka saya, tapi ya tetap sesuai sama aturan yang ada. Oke, berdasarkan aturan yang ada. Iya. Kalau Mbak Putri sendiri di Pramuka seperti apa? Kalau di Pramuka, kalau antara putra dan putri dari pihak sekolah tidak ada membatasi sama sekali. Tapi karena kita sistemnya berbeda, jadi nanti putri tetap mengurus yang putri dan putra mengurus ambalan yang putra seperti itu. Jadi urusannya putri diurusi yang putri, putra diurusi yang putra. Kalau dari pihak sekolah ada dorongan dan motivasi gitu untuk baik putra maupun putri untuk tetap berorganisasi gitu? Tetap didorong gitu ya? Enggak, tetap sama saja, tidak ada dibedakan sama sekali. Nanti kalau kegiatan biasa juga dari pihak sekolah dan kita tetap kerjasama walaupun saat pengaplikasian putra dan putri dipisah, tapi dari segi kegiatan tetap bekerja sama seperti biasa. Jadi tetap bekerja sama seperti biasa, cuma ketika kemah dipisah misalnya kayak tenda dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Oke. Kemudian ini kalau dalam rapat atau diskusi itu ya, apakah ada perbedaan frekuensi kualitas dari kontribusi laki-laki dan perempuan dalam organisasi itu? Kalau di
sendiri itu tidak ada, tetapi biasanya kalau sedang melakukan rapat itu yang cowok lebih spontan untuk menyampaikan pendapat dibanding yang perempuan. Yang perempuan itu lebih berhati-hati dan juga menunggu waktu yang diberikan. Sedangkan yang cowok atau putra itu biasanya lebih spontan dan tanpa menunggu waktu yang diberikan, itu biasanya langsung menyahut dan memberikan pendapat seperti itu. Kalau pendapat rapat gitu ya. Iya. Oke, kalau di Tonti sendiri gimana ya Mbak ya? Di Tonti masalah pendapat seperti itu kita biasanya malah saut-sautan. Jadi putra putri punya ide masing-masing dijadiin satu, terus nanti temu jalan keluarnya baiknya gini gitu. Jadi nggak ada yang dominan. Jadi putra putri sama. Jadi menyampaikan idenya masing-masing. Jadi sama ya, Iya. dalam menyampaikan pendapat itu putra maupun putri kesempatannya sama. Iya. Oke, kalau di pramuka sendiri gimana? Kalau di pramuka sama Bu, kita untuk penyampaian pendapat hampir semua setara, putra dan putri saling menyampaikan pendapat yang ada. Jadi tidak ada yang terlalu dominan, karena dari mereka juga misal yang putri kasih sudut pandang putri nanti gini, terus putra juga seperti itu. Oke, baik. Kemudian kalau dalam pengurus ini ya, pengurus organisasi ya, apakah pengurus perempuan dan laki-laki itu diberikan jenis tugas yang berbeda secara signifikan? Misalnya pengurus perempuan itu mengurusi konsumsi gitu, atau administrasi, kalau yang laki-laki itu untuk urusan keamanan begitu, atau semuanya aja, alias konsumsi yang bisa cowok cewek dan sebagainya, atau bagaimana? Kalau dari aku sendiri, berdasarkan pengalaman di acara yang sudah-sudah, itu antara putra dan putri itu tugasnya sama. Tetapi biasanya untuk putra itu lebih dominan ke perlengkapan dan juga keamanan. Sedangkan putri itu dominan juga ke konsumsi, seperti itu. Tapi juga tidak sedikit kita itu sama-sama baginya rata gitu. Seperti itu. Soalnya kalau perlengkapan kan mereka mungkin naik apa meja kursi gitu ya. Itu biasanya putra. Kalau putri konsumsi bagi-bagi, tapi mungkin yang bawa putra juga bisa. Ya seperti itu kadang. Oke, kalau di Tonti sendiri gimana? Kalau di Tonti pembagian tugasnya itu sama rata. Jadi nanti ada putranya, ada putrinya. Jadi biasanya dipasangin gitu, Bu. Jadi misal putrinya kesusahan masih ada putra. Jadi adil pembagiannya sama. Pembagiannya adil. Iya. Oke, kalau di pramuka sendiri Mbak gimana Mbak? Kalau di pramuka kita sama Bu, kita cari dua-duanya, yang putra ada, yang putri ada, karena balik lagi kita kan sistemnya dipisah. Tapi kalau mungkin di bagian seperti perlengkapan, yang putra itu lebih aware ke yang putri, jadi kayak mana biar aku aja, kayak kasihan yang putri kalau ngangkat-ngangkat, jadi mereka lebih care kalau kayak kasihan gitu kalau putri disuruh ngangkat-ngangkat, jadi mereka hanya backup kalau masalah seperti itu. Oh ya, jadi kalau misalnya bawa tenda, macam-macam perlengkapan kemah berat-berat, biasanya yang cowok sikap Nggih, bantuin betul. gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian ketika rapat begitu ya, apakah seberapa sering nih ide atau pendapat dari pengurus perempuan didengar dan dipertimbangkan dibanding dengan pengurus laki-laki? Apakah sama-sama didengar, ataukah lebih didengar yang putra daripada yang putri, atau bagaimana? Kalau Rapus itu baik pendapat putra maupun putri itu sama-sama didengarkan. Jadi nanti setiap siswa itu mengeluarkan pendapatnya masing-masing, mengusulkan idenya masing-masing, lalu kita mencari jalan tengah mana sih ini yang mau dipakai, seperti itu. Jadi sama, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang pendapatnya itu lebih diterima gitu. Jadi sama gitu. Sama aja ya. Oke, kalau di Tonti bagaimana? Kalau di Tontis misalnya kita lagi rapat terus minta pendapat, kita pasti nanyain ke teman-teman ada pendapat enggak. Jadi kita sama-sama mendengarkan yang putra dan yang putri, kemudian ditimbang baiknya bagaimana, terus kita ambil deh jalannya itu. Jadi saling mendengarkan satu sama lain seperti itu dan ngambil kesimpulannya baiknya gimana. Jadi didengarkan dua-duanya, terus diambil jalan tengah yang terbaiknya gimana Iya, gitu ya. seperti itu. Oke, kalau di pramuka gimana Mbak Putri? Kalau di pramuka juga sama Ibu, jadi untuk putra dan putri itu mengeluarkan pendapat, kita tidak ada yang lebih didengarkan yang putra atau yang putri, jadi semua kita dengarkan, semua kita tampung, nanti dari pendapat-pendapat tersebut nanti disaring lagi, mana yang bisa digunakan, mana yang lebih baik jangan, seperti itu. Jadi
dipertimbangkan itu ya, baik buruknya gimana untuk diambil jalan tengahnya. Oke, kemudian dari segi kontrol ya, siapa saja gender yang lebih dominan atau yang paling sering mengambil keputusan dalam proyek atau kebijakan organisasi? Kalau di relawan perpustakaan sendiri bagaimana? Kalau di relawan perpustakaan sendiri itu kita sama ya menjadi itu menurut musyawarah. Jadi kalau semisal nanti sudah ada ide atau pendapat yang disampaikan oleh masing-masing siswa, itu nanti kita akan musyawarah pendapat mana yang mau diambil seperti itu. Jadi mencari jalan tengahnya, jadi tidak ada yang diambil, jadi setara semua menjadi itu tidak ada yang diambil kebanyakan dari putra maupun putri gitu. Oke, kalau di Tonti sendiri, Mas Ya. Topadia, Kurang lebih sama yang Relpus, kita musyawarah dulu dari pendapat-pendapat yang tadi, terus ambil keputusannya bareng-bareng. Biasanya kita lewat nanyain lagi nih tentang pendapatnya tadi, menurut teman-teman gimana tentang pendapat si A, si B, terus di voting gitu, baiknya gini-gini. Terus kalau saya udah ketemu jalan keluarnya, kita ambil yang udah dimusyawarahin. Jadi ya mau putra putri, jawabannya tetap ditampung jadi satu, terus dimusyawarahin. Iya, kalau di Pramuka sendiri? Kalau di Pramuka mungkin kalau soal pendapat kita jadi ada yang berpendapat ditanyakan apakah pendapat ini bisa relevan untuk putra dan untuk putri karena kan akan digunakan di keduanya kan. Jadi takutnya nanti kalau pendapatnya ini lebih ke putra tapi ternyata tidak relevan ke yang putri, takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan saat kegiatan. Misalnya seperti apa itu? Misal peraturan yang lebih condong ke yang putra, ternyata itu kalau diterapkan nanti bakal terjadi perpecahan untuk yang putri. Jadi kalau masalah seperti itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi, bisa diubah lagi biar relevan ke kedua sisi. Betul. Oke, ya. Kemudian dalam gini ya, organisasi kan ada posisi-posisi kunci ya. Misalnya ketua, sekretaris bendahara gitu. Nah, apakah ada porsi khusus gitu ya, misalnya untuk perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen, atau sama aja tergantung pada saat voting seperti itu, atau tergantung musyawarah atau bagaimana? Kalau Relpus itu tidak ada kayak ketua harus laki-laki, wakilnya harus perempuan, itu tidak ada. Jadi semua struktur organisasi itu berdasarkan musyawarah dan juga voting seperti itu. Oke, kalau di Tonti sendiri? Kalau di Tonti masalah porsi-porsi seperti itu nggak ada, Bu. Jadi untuk kepengurusan itu saya di organisasi saya itu berpasang-pasangan, jadi putra-putri itu ada. Jadi biar gampang mengelolanya, karena kan pemikiran putra-putri beda. Dan nanti kalau saya digabungin kan mungkin bisa ketemu yang lebih bagus seperti itu. Jadi saling melengkapi. Iya, saling gitu melengkapi. Ya? Oke, kalau di Pramuka sendiri gimana, Mbak? Kalau di Pramuka walaupun kita ambilan terpisah, nanti untuk masalah pembagian tugas saat kegiatan kita tetap jadi satu. Contohnya seperti sekretaris kita kan walaupun putra putri tapi untuk misal bikin undangan atau apa mereka tetap kerjasama bareng. Nanti misal yang ini nggak bisa di bagian ini ya biar dikerjakan yang ini. Gitu. Saling ini ya, mendukung, melengkapi. Oke. Kemudian kalau dari segi manfaat ya, apakah pengurus laki-laki dan perempuan itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mewakili organisasi dalam acara-acara di luar sekolah, misalnya seminar, kemudian pelatihan kepemimpinan seperti itu? Ada ini nggak kesempatan yang sama nggak, atau lebih banyak ke laki-laki kalau keluar, yang perempuan di dalam aja, atau sama-sama kesempatannya? Kalau di organisasi saya itu semuanya memiliki kesempatan yang sama. Jadi tergantung minat dan juga ketersediaan waktu masing-masing. Jadi bukan berdasarkan gender. Seperti itu. Oke, iya. Kalau di Tonti sendiri? Kalau di Tontis misal ada kegiatan di luar, kita biasanya nawarin, jadi nggak yang putra aja yang keluar, yang putri nggak usah, itu enggak. Jadi kita nawarin ke teman-teman ada yang bisa nggak buat ikut ini atau ngurusin ini gitu. Jadi ya terserah maupun putra atau putri boleh, monggo, yang penting orang itu bisa di situ, bisa ngatur waktunya juga, bisa kompeten juga di situ. Jadi bebas. Gitu.
Jadi dikembalikan lagi ke anggota, Iya. siapa yang bisa dan mampu mengatur waktunya untuk ikut kegiatan itu, Iya, nanti betul. dia yang diminta untuk mewakili seperti itu. Oke. Di pramuka sendiri gimana Mbak? Kalau di pramuka kita biasanya kalau ada kegiatan di luar itu pasti seimbangan karena semisal kegiatan lomba itu pasti kebanyakan itu ada putra dan putri. Contohnya saat ISC kemarin itu kan kita diarahkan untuk mengirimkan 3 putra dan 3 putri seperti ya, itu. adil imbang ya. Oke, dan semisalnya ada kegiatan yang misal cuma ditunjuk untuk mengirimkan 1, biasanya ditanyakan terlebih dahulu yang bersedia siapa. Jadi kita nggak harus yang putra yang keluar, harus yang putri kemudian. Iya, jadi tidak ada ketentuan khusus mengirim putra atau putri ya. Ini tergantung kesediaan sama kemampuannya dalam mengatur waktu. Oke. Yang keseluruhan, apakah peran mbak-mbak ini ya dalam organisasi Relpus, Ortim maupun Pramuka itu telah membantu Anda mengembangkan keterampilan kepemimpinan tanpa hambatan yang terkait gender? Silakan. Kalau untuk saya sendiri itu iya, jadi untuk menjadi ketua Relpus itu cukup membangun dan melatih juga sikap kepemimpinan saya dalam mengatur organisasi. Itu juga membangun dan meningkatkan karakter dalam diri saya seperti bertanggung jawab, disiplin, dan juga berani untuk mengatur atau memberi tahu yang benar kepada orang lain seperti itu. Oke, jadi terlatih ya untuk menjadi pemimpin dalam organisasi. Oke, kalau Mbak Asya sendiri? Kalau saya sama jadi ketua di organisasi ini, saya jadi lebih merasa ternyata perempuan itu bisa ya jadi pemimpin, nggak harus selalu laki-laki. Ternyata perempuan juga bisa memimpin forum, bisa didengar sama orang lain seperti itu. Dari organisasi ini saya juga belajar mengembangkan karakter saya, terus bisa belajar tanggung jawab lagi seperti itu. Terus saya juga belajar kalau jadi perempuan itu nggak perlu takut kalau nggak didengar sama orang lain, nggak perlu takut nggak bisa mendominasi sebuah forum atau organisasi. Ternyata perempuan itu tetap bisa. Gitu ya. Jadi bisa dua-duanya, perempuan maupun laki-laki bisa semua menjadi pucuk pimpinan organisasi ya, termasuk organisasi sekolah. Ya, Mbak Putri sendiri bagaimana? Kalau selama saya jadi ketua di Dewan Ambala ini, saya banyak belajar sih, Mem. Karena mungkin perempuan itu terkenal mut-mutan gini-gini. Setelah jadi pemimpin, ternyata tuh sifat mut-mutan itu tuh nggak baik kalau diterapkan, karena misal dari kita mut-mutan terus kita terapkan pas organisasi, nanti banyak dari mut-mutan itu nanti menjalar kemana-mana. Jadi dari saya jadi pemimpin ini banyak belajar ternyata sikap-sikap yang perlu saya gunakan yang mana, yang perlu saya simpen dulu yang mana, seperti itu, Mem. Iya, jadi yang lebih realistik itu yang betul. dijalankan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Siva, Mbak Asya, Mbak Putri atas waktunya untuk berbincang-bincang dan berdiskusi terkait kepemimpinan organisasi sekolah terkait dengan gender equality atau kesetaraan gender. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Terima kasih banyak. Sama-sama.